Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. memang saya nungguin udah agak lama ini lewatnya. eh Apa namanya? Yang teman-teman lain nggak join mungkin nih. Pakar. eh Teman-teman semua, apa namanya? Saya share screen untuk materi yang waktu itu terputus ya. Sudah lihat pada kemana semua ini? Terlihat, Pak. Oke. Jadi waktu itu kita apa namanya sudah bercerita masalah diagram ini ya kan terkait dengan apa namanya perdagangan internasional dalam diagram ya waktu di kelas 2 minggu yang lalu. Eh, dan kita udah bercerita fungsinya bills of lading ya. Jadi ini teman-teman harus pahami secara baik fungsi bill of lading. Pertama pasti dia adalah tanda terima barang dari pengangkut gitu ya, kemudian kontrak pengangkutan dan yang paling penting itu adalah dokumen kepemilikan. Ini keberadaan bill of lading itu pentingnya itu memudahkan ya pemilik barang untuk mengalihkan barang. Jadi bill of lading ini kayak sertifikat kepemilikan ya. Jadi kalau misalnya itu berpindah tangan, maka apa namanya dia akan apa menjadi pemilik dari barang itu pada saat barang itu tiba di pelabuhan. Kemudian bill of lading ini merupakan kebiasaan ya lex mercatoria dan udah terjadi dari abad 16. Nah, ini yang waktu itu nanti dibaca ragam dari bill of lading gitu ya. Apa-apa aja nanti teman-teman bisa baca sendiri. Berikutnya nih saya mau cerita sedikit masalah apa kapal ya. Eh, Kapal ini atau carrier itu si pengangkut itu belum tentu dia pemilik kapal. Ini yang teman-teman perlu pahami. Jadi di sini nanti ada pemilik kapal. Pemilik kapal itu bisa menyewakan kapal dalam kondisi kosong ya, bareboat charter. Eh, Dalam kondisi kosong itu apa artinya? Artinya dia hanya menyiapkan kapal, kru disiapkan oleh pihak penyewa gitu ya. Atau juga bisa time charter, artinya disewa berdasarkan waktu gitu ya. Jadi carrier ini bisa dia merupakan pemilik kapal, dia bisa nyewa kapal dalam kondisi kosong atau nyewa kapal dalam kondisi waktu atau nyewa kapal dalam konteks perjalanan ya voyage charter. Kalau ditanya sekarang paling banyak apa yang dipergunakan? Itu yang paling banyak dipergunakan time charter. Kenapa? Time charter ini dia memperhitungkan waktu. Jadi kalau kemudian ada penundaan dalam bersandar, ada permasalahan tiba-tiba kapalnya kandas, itu argonya tetap jalan. Gitu ya. Kalau voyage charter ini
dia sampai di satu tempat, kemudian dia tidak loading atau unloading, maka belum selesai. Ya. Nah, baru kemudian di bawahnya ini, jadi tipe-tipe dari apa namanya carrier dalam pengangkutan laut itu bisa dalam bentuk pemilik, bisa dalam bentuk penyewa ini, bisa dalam bentuk penyewa kapalnya, bisa dalam bentuk sewa waktu gitu ya, bisa dalam bentuk sewa perjalanan. Nah, kemudian itu nanti kapal tersebut dioperasikan ya dari, kalau kita lihat dari sebelah kiri, kalau teman-teman melihat di layar komputer itu ada tempat menerima barang, place of receipt, kemudian dibawa gitu ya. Ini perjalanan barang dari si pengirim bisa diangkut melalui apa namanya jalan rel kereta gitu ya, sungai atau kanal gitu ya. Kalau di dulu masih Batavia, kalau teman-teman lihat di jalur Kota Tua itu ada jembatan yang bisa diangkat. Nah, itu dulu dipergunakan untuk mengangkut barang sebelum itu menuju ke pelabuhan yang dulu dikenal dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, kemudian ada apa kegiatan di pelabuhan gitu ya. Ada gudang, ada inspeksi, ada agensi, ada forwarder gitu ya. Kemudian diserah terimakan ke operator kapal, ya, tadi si carrier. Nanti dibawa barangnya. Jadi kalau tadi dalam proses di awal itu perdagangan internasional melalui perdagangan pengangkutan laut itu terlihat bagaimana proses pembayarannya, maka di sini kita melihat proses mereka beroperasi ya. Setelah diterima oleh si carrier, maka itu diangkut menuju pelabuhan tujuan. Di pelabuhan tujuan kurang lebih juga sama, ada pengoperasian terminal gitu ya. Kalau teman-teman berangkat lihat di Tanjung Priok itu ada terminal 1, 2, 3 gitu ya. Dan ada terminal di Cikarang itu ada yang namanya dry bulk terminal, itu bagian dari extension Tanjung Priok ya. Jadi barang-barang itu sudah melalui proses port activities gitu ya. Kalau perlu bayar kepabeanan atau dia perlu bayar biaya import, biaya ekspor sudah diselesaikan di dry bulk, kemudian nanti tinggal dibawa untuk di loading ke kapal ya. Kemudian itu diangkut kembali sampai di tempat tujuannya. Nah, dalam perdagangan internasional, teman-teman juga harus lihat secara privat itu ada flow dari bill of lading ya. Jadi bill of lading ini dengan pengirim, pengirim menyerahkan barang ya, kontrak charter party, kemudian si carrier menyerahkan bill of lading ya. Kemudian si bill of lading ini diserahkan, di endorse ya, ditandatangani di belakang, dikirimkan ya ke ke penerima atau pembeli gitu ya. Kemudian bill of lading ini diserahkan kembali ke si pengangkut. Itu flow-nya ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya orang berdagang, si penjual menyerahkan barang, memperoleh bill of lading, dalam rangka memperoleh pembayaran, ya kan, bill of lading ini diserahkan untuk menerima pembayaran ya. Dikirimkan kepada pembeli, pembeli kemudian selaku pemegang bill of lading pada saat barang itu tiba ya kan menyerahkan bill of lading itu kepada si pengangkut ya. Untuk yang ini ada yang mau bertanya sampai di sini? Cukup jelas? Cukup jelas.
Berikutnya kita akan apa namanya, Bayin, kalau boleh di-share untuk apa, letter of credit. Eh, Pak, bisa kasih ke saya nggak Pak itunya hostnya? Oh, sebentar. Oke. Ya, benar. Oke. Eh, Teman-teman ada yang mau tanya untuk yang ini? Kecil. Next, in pembayaran. Jadi setelah kita tahu apa namanya proses, ya, maka yang teman-teman perlu ketahui juga itu adalah bagaimana ya, pihak-pihak yang berkontrak melakukan perdagangan internasional itu melakukan pembayaran. Boleh next. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan bahwa di perdagangan internasional, ya, pada saat melakukan kontrak ya, perdagangan barang atau jasa secara internasional, maka yang harus diperhatikan terkait dengan pembayaran, ya, perhatikan baik-baik. Ini kalau ditanya terkait pembayaran, 4 hal ya yang harus diperhatikan terkait dengan klausula pembayaran. Hanya klausula pembayaran itu adalah waktu. Jadi kapan itu dibayarkan. Kedua, tempat pembayaran. Ya. Ketiga, mata uang yang dipergunakan. Keempat, cara pembayaran. Mengapa ini menjadi penting? Waktu itu untuk nunjukin kapan itu jatuh tempo, ya. Jadi kalau misalnya saya beli suatu barang kemudian dibayar, karena ini nanti akan terkait dengan apa namanya letter of credit, ya. Nanti ada yang bisa pakai tempo, ada yang apa namanya pada saat ditunjukkan segala macam. Tempat pembayaran juga menjadi penting, ya. Saat sekarang pengertian tempat pembayaran di sini lebih kepada pihak perbankannya, kemudian mata uang yang dipergunakan. Pak, kenapa mata uang menjadi penting? Kalau misalnya kita menggunakan rupiah, sedangkan pihak pembeli membayar dalam mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, maka untuk menghindari ya, perselisihan atau sengketa, karena itu ada perbedaan nilai tukar. Kalau teman-teman perhatikan, hanya dalam waktu 2 minggu, ya, hanya dalam waktu 2 minggu, rupiah menguat apa namanya lebih dari 5%. Ya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan mungkin 14.700. Sebelumnya itu 15.500. Ya kan? Itu kalau $1.000.000 gitu ya, beda 800 rupiah itu, kalau cuma beli $1 enggak masalah, tapi kalau beli pembayarannya itu $1 juta itu selisihnya 800 juta. Ya. Nah, cara pembayaran ini apakah termin, apakah menggunakan transfer, apakah menggunakan giro atau cek mundur gitu ya. Jadi di sini
pembayaran ini juga merupakan lex mercatoria yang disepakati oleh para pihak. Nah, di sini waktu orang bersepakat terkait dengan klausula pembayaran, itu ada dua kepentingan yang saling berbeda, ya, kepentingan penjual dan kepentingan pembeli, ya kan? Kenapa itu berbeda? Kalau penjual, dia tentu berharap pembayaran diterima sesegera mungkin, ya kan? Karenanya dia akan menyerahkan dokumen kepemilikan, bill of lading itu, kalau disertai pembayaran. Jadi bagaimana mungkin dia ngasih dokumen kepemilikan kalau belum dibayar, ya? Jadi dia khawatir bahwa pada saat kepemilikan dikarenakan bill of lading itu merupakan dokumen kepemilikan atas barang, ya, belum dibayar, sebenarnya kepemilikannya sudah beralih, ya. Terus kalau dari pembeli itu tentunya dia bayarnya nanti-nanti aja sampai dia punya kepastian bahwa dokumen kepemilikan itu udah nggak di tangan penjual. Jangan nanti dia bayar, tidak diberikan dokumen kepemilikan. Nah, disinilah kenapa perdagangan internasional itu biasanya melibatkan pihak perbankan, ya, sebagai pihak penengah, ya, untuk menjembatani perbedaan kepentingan tadi. Oke, next slide. Baik, boleh next slide. Nah, di sini ada 3, ya, metode pembayaran yang paling banyak dipergunakan kalau tadi lihat di dalam klausula pembayaran. Jadi kita sudah cerita bagaimana perdagangan internasional, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana membayarnya, ya. Jadi ada bill of exchange, ada collection arrangement, ada letter of credit. Next. Nah, ini yang paling banyak dipakai nanti itu letter of credit. Apa itu bill of exchange? Kalau di Indonesia ini wesel. Kalau zaman dulu, waktu perbankan belum canggih sekarang, maka kalau teman-teman ini anak daerah gitu, ya, biasanya nunggu wesel dari orang tua. Dikirim lewat pos, nanti pos ngasih tahu ada pengiriman uang. Kemudian bukti pengiriman itu teman-teman pergi ke kantor pos untuk cairin, ya. Nah, ini kurang lebih sama. Bank itu sebagai penengah gitu, ya. Dia nerbitin wesel untuk kemudian dia nanti bisa mencairkan pembayaran kalau dari sisi penjual, ya. Ada collection arrangement, ini bank dapat instruksi, ya, dari penjual. Kemudian bank ini harusnya dia memiliki cabang atau bank korespondensi, biasanya disebut sebagai corresponding bank, itu untuk berdiskusi dan menerima, ya, penyerahan dokumen kepemilikan. Tetapi pembayaran itu dilakukan di tempat pembeli, ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai tentu letter of credit, ya. Ada instruksi dari pembeli, kalau collection arrangement instruksi dari penjual, penyerahan dokumen dan pembayaran itu dilakukan di tempat penjual, ya. Next. Nah, bill of exchange ini, ya, teman-teman perhatikan. Jadi terkadang diterbitkan, ya, oleh si drawer. Jadi ada pihaknya, drawer, drawee, ada payee, ya kan. Ditujukan ke pihak lain, drawee. Jadi bisa penjual ditujukan kepada pembeli untuk membayar, atau kepada si penarik, ya, untuk membayar pada pihak tertentu, ya, penerima manfaat, ya kan. Pada saat wesel itu diajukan, pada saat jatuh tempo. Nah, ini teman-teman harus paham, ya, ada atas unjuk, atas nama, atas bawah. Ini ada yang sudah belajar belum? Surat berharga.
atas unjuk apa, atas nama apa, atas bawah apa. Belum ngambil. Jadi kalau dia atas unjuk, yang bawah itu ngunjukin cair. Kalau atas nama harus orang yang disebutkan namanya ya. Terus kalau atas bawah itu harus ada endorsement untuk melihat rantai dari peralihan surat berharga tersebut. Nah, Bill of Exchange atau Wesel ini salah satu surat berharga gitu ya. Jadi kalau rantai peralihannya itu terputus, maka tentu pihak yang akan melakukan pembayaran berhak untuk menolak ya. Next. Nah, ini Bill of Exchange itu ada ngomongin tenor ya, jangka waktu. Nah, ini side draft, usance draft gitu ya. Jadi teman-teman kita tidak mendalami secara detail gitu ya. Terus ada endorsement. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa harus terlihat mata rantai dari peralihan Wesel tersebut ya. Jenis-jenis endorsementnya ada blank endorsement. Jadi dia tidak menyebutkan nama pihak, ini kosong ya, kayak cek itu tidak disebutkan siapa yang berhak menerima. Nah, ini yang tadi saya bilang blank endorsement itu atas unjuk ya, side draft. Special endorsement itu atas bawah. Restricted endorsement itu atas nama ya. Jadi secara umum seperti itu. Nanti ada kriteria-kriterianya ya. Bagaimana memindahkan Wesel tersebut. Next. Nah, ada juga diperlukan akseptasi. Ya. Ini bedanya dengan endorsement. Dia kalau ada suatu masalah, maka pihak yang mengakseptasi itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi di sini diaksep sama si bank ya kan untuk membedakan dengan endorsement. Endorsement itu rantai perpindahan dari pihak yang memegang Wesel. Kalau akseptasi ini bank yang melakukan accepted bill of exchange gitu ya. Nah, aturan yang ngatur ada dua ya. Kalau negara-negara civil law seperti kita itu biasa menggunakan Geneva System atau konvensi Jenewa ya. Kalau yang Commonwealth ya atau common law system itu menggunakan Anglo-American system ya. Kita nggak bahas detailnya, tetapi nanti kalau teman-teman mau bisa Google apa itu Anglo-American system, apa itu Geneva system. Next. Berikutnya, ini yang tadi sudah dijelaskan, ya, collection arrangement itu si penjual, ya kan, dia mempercayakan penerimaan pembayaran pada bank penjual, remitting bank, ya kan, yang dia ngirim kemudian dokumennya kepada collecting bank, itu bank pembeli, ya, berikut perintah untuk bayar. Jadi bill of lading-nya dikasih sama si remitting bank, dikasih ke collecting bank ya. Di dalamnya ada perintah bayar ya. Pembeli itu akan bayar pada saat si collecting bank ngasih tahu sudah ada bill of lading-nya ya. Kemudian dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu baru dikirim ke penjual. Inilah fungsi dari pembayaran ya. Bank itu merupakan orang tengah yang memastikan ya kan perbedaan kepentingan tadi dapat dijembatani ya.
Ini aturannya yang mengatur collection arrangement ini ya sama seperti nanti LC itu dibuat oleh International Chambers of Commerce gitu ya. Itu uniform rules for collection ya. Mungkin ini sudah ada yang baru waktu itu masih tahun 1995 yang sudah direvisi. Next. Collection arrangement kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak nanti bisa Google ya. Yang paling sering dipergunakan itu adalah letter of credit. Kalau di Indonesia namanya surat kredit berdokumen ya, letter of credit. Kalau teman-teman suka dengar SKBDN, apa itu? Surat kredit berdokumen dalam negeri. Artinya diterbitkan oleh bank lokal, antar bank gitu untuk perdagangan di dalam negeri ya. Kalau di luar negeri sudah pasti namanya letter of credit. Jadi kalau teman-teman misalnya beli batu bara dari Kalimantan Timur gitu ya, teman-teman ada di Jakarta, maka misalnya di sananya menggunakan Bank BRI, teman-teman menggunakan Bank BCA, maka yang akan diterbitkan itu adalah surat kredit berdokumen dalam negeri ya, yang diterbitkan oleh BCA ya, karena ini permintaan dari si pembeli ya kan, yang isinya janji dari bank untuk bayar ya kepada penerima pembayaran kepada penjual apabila ya issuing bank menerima dokumen kepemilikan yang dipersyaratkan. Siapa issuing bank itu? Itulah Bank BCA tadi gitu ya. Ini seperti yang disampaikan merupakan metode pembayaran yang paling banyak dipergunakan dalam perdagangan internasional, termasuk juga di dalam negeri ya. Kalau dulu saya pernah menangani ya tadi pembelian batu bara atau kemudian beli semen gitu ya. Kalau beli semen curah itu yang biasanya molen-molen besar itu dia beli semennya curah. Nah itu kalau dikirim menggunakan kapal biasanya menggunakan SKBDN ya. Next. Nah di dalam letter of credit itu ada dua prinsip utama. Jadi kita sudah tadi bicara 4 hal yang harus diperhatikan dalam klausula pembayaran ya. Kemudian ada bentuk-bentuknya, ada bill of exchange, collection arrangement sama LC. LC merupakan pembayaran yang sistem pembayaran yang paling banyak dipergunakan. Nah, di dalam LC itu ada dua prinsip utama ini yang teman-teman tidak boleh salah. Autonomy of credit sama doctrine of strict compliance. Apa itu? Next. Autonomy of credit itu terpisah ya dari kontrak jual beli. Jadi bank nggak ada urusannya dengan kontrak yang dilakukan oleh si penjual dengan pembeli, ya kan? Sekalipun di dalam perjanjian kredit, ya, letter of credit itu sebenarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank, ya teman-teman harus tahu. Walaupun temponya pendek, gitu ya. Dia merupakan pembiayaan janji si bank untuk membayar, ya. Ini dari issuing bank, banknya pembeli, ya kan, kepada corresponding bank, gitu ya, bank penjual kalau dia terima bill of lading maka dia akan bayar. Jadi kalau di dalam perjanjian kredit itu bilang bahwa Tuan Budi beli batu bara, menjual batu bara kepada Tuan Masamoto ya ke Jepang misalnya, menggunakan letter of credit. Di dalam perjanjian letter of credit itu ada rujukan ke transaksi jual beli itu.
bank dalam konteks pelaksanaan letter of credit itu dia tidak tunduk pada tuntutan para pihak terkait dengan pelaksanaan jual beli. Contoh, di akhir 2000, awal 2000, saya pernah menangani satu kasus di mana pihak pembeli Indonesia waktu itu beli genset ya dari Jerman. Kemudian pada saat genset itu tiba, ya, pihak pembeli memerintahkan kepada banknya, bank yang menerbitkan LC itu, untuk tidak membayarkan LC dikarenakan genset yang tiba itu tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati para pihak berdasarkan kontrak jual beli. Bank setelah memeriksa seluruh dokumen itu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli untuk tidak melakukan pembayaran karena secara jelas dan diketahui ya bahwa apabila LC-nya itu dokumen-dokumennya lengkap, maka bank harus melakukan pembayaran ya. Jadi di sini autonomy of credit itu bahasa gampangnya kredit yang diberikan ya, pembiayaan atau pembayaran yang diberikan ya, itu tidak terikat dan tidak tunduk serta tidak merujuk kepada kontrak jual beli yang dilakukan para pihak. Sehingga kalau ada timbul tuntutan terkait dengan pelaksanaan dari kontrak jual beli, LC tidak tunduk ya. Ini kalimatnya tidak, bukan dapat ya. Jadi karena kalimatnya tidak, itu tidak ada pilihan. Sepanjang dokumen semua terpenuhi, maka bank harus melakukan pembayaran. Next. Nah, di sini bank hanya berurusan dengan dokumen, dia nggak pernah berurusan dengan barang atau jasa. Ya, jadi kalau orang bilang, oh itunya nggak lengkap, speknya nggak cocok segala macam, itu urusan para pihak dalam kontrak jual beli. Berdasarkan ketentuan itu, ya kan, LC itu sifatnya otonom, ya. Dia memiliki pemisahan yang jelas tuh antara kredit, antara pembiayaan dengan jual beli, ya. Sehingga orang itu tidak bisa datang walaupun banyak orang khususnya di Indonesia pakai cara-cara untuk tidak melakukan pembayaran gitu ya. Di yang berikutnya ada waktu itu satu BUMN besar ya membeli batu bara, itu juga berusaha meminta bank untuk tidak melakukan pembayaran dengan alasan batu baranya tidak memenuhi spesifikasi ya. Kemudian timbullah dispute gitu loh, banknya dibawa di kebiasaan litigasi orang kita, padahal kalau dia belajar hukum perdagangan internasional maka LC atau SKBDN itu memiliki prinsip otonom ya, berdiri sendiri, sepanjang dokumennya terpenuhi maka dia wajib melakukan pembayaran. Next. Nah, yang kedua itu doctrine of strict compliance ya. Jadi bank dapat, nah kalimatnya ini bank dapat, bank berhak. Kalau tadi bank tidak memiliki hubungan ya, kalimatnya sudah jelas. Kalau ini bank dapat tuh bisa terima, bisa enggak ya. Jadi di sini bank berhak menolak dokumen yang tidak sesuai, doctrine of strict compliance, dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kredit ya. Sehingga pelaksanaan perjanjian kredit akan ketat ya, mengikuti persyaratan yang disepakati. Ini ada kasus yang menjadi jurisprudensi dan rujukan ya di dalam pelaksanaan Lex Mercatoria ini, itu adalah Judge Summer ya, itu
dalam kasus Equitable Trust Co. dan New York New York versus Dawson Partners itu ya tahun 27, itu dia very clear menstate tidak ada tempat untuk dokumen yang mirip atau yang dapat juga diterima. Ya. Jadi sebenarnya doktrin of strict compliance ini memang adalah hak bank, tetapi di dalam pelaksanaannya, ya, bank akan sangat strict sekali ya. Oh itu mirip, atau itu bisa lah diterima. Oh ini kurang koma gitu. Itu di sini jelas ya, bank punya hak ya, untuk menolak karena dianggap tidak sesuai dengan persyaratan kredit. Makanya waktu penerbitan letter of credit ya, itu kalau teman-teman nanti berkecimpung di perdagangan internasional itu, bahkan titik koma pun menjadi masalah nanti, karena mungkin menimbulkan perbedaan interpretasi. Ya, next. Nah ini jenis-jenis LC ya, ada yang pembayaran pada saat diunjukkan gitu ya, jadi orang bayar payment at site ditukar dengan bill of lading. Ada yang nanti deferred payment credit ini pembayarannya itu di apa namanya cek mundur kalau kita bilangnya, itu di deferred, ditunda misalnya 180 hari atau 6 bulan atau 30 hari ya, terms of payment-nya dari tanggal apa? Biasanya dari tanggal bill of lading ya. Tanggal bill of lading itu tanggal penerbitan. Nah, kalau acceptance and negotiation ini ya, itu biasanya kalau dia punya tempo panjang 90 hari misalnya, kemudian si penjual memerlukan uang, maka itu didiskonto, artinya dihitung. Kalau ada orang yang mau beli ditambah bunga 90 hari itu berapa, dia nego dengan bank ya, bank nanti menghitung bunga misal sebulan apa namanya 1% ya, artinya setahun 12%, maka kalau itu 90 hari itu 3%, maka bank pada saat misalnya kreditnya itu 100 cuma bayar 97 ya. Ini bisa diakseptasi dan dinegosiasikan terkait dengan pencairan, tetapi tentu dengan diskon. Kemudian ini yang paling sering teman-teman dengar ya, revocable, irrevocable, confirm, unconfirm credit gitu ya. Kalau di sini perbedaannya ya dari LC itu, revocable, irrevocable itu ke bank penjual ya, itu kewajiban dari issuing bank. Apakah LC-nya bisa ditarik, tidak bisa ditarik kembali. Kalau confirm, unconfirm itu merujuk kepada advising bank ya, kewajiban dari apa namanya bank pembeli ya. Ini salah. Next. Ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman lihat ada standby LC. Jadi kalau standby LC ini ya apa namanya, kalau orang bikin suatu kontrak ya untuk melindungi kepentingan ya si penjual, kalau misalnya wan prestasi ya kan, maka diterbitkan nih standby LC. Jadi kalau dia tiba-tiba mbalelo atau ini, maka harus dibayar ya, melakukan pembayaran pada pihak ketiga, pemilik manfaat ya, siapapun itu, biasanya si penjual ya, maka itu ke apa namanya LC itu pada saat kemudian biasanya diserahkan, dibayarkan bersamaan dengan penyerahan dokumen kepemilikan. Tapi kalau misalnya ada wan prestasi dari pihak
yang apa namanya seharusnya melakukan serah terima, maka bank atas dasar bukti-bukti dan dokumen tunduk pada prinsip autonomy of credit dan strict compliance itu harus membayar ya. Next. Nah, revolving credit itu apa? Jadi kalau setiap kali dia transaksinya ini reguler ya, teman-teman. Misalnya Pakar beli batu bara 1.000 ton setiap bulan. Itu akan repot kalau dia setiap kali ngajukan permohonan LC yang baru. Maka dia disebut revolving letter of credit. Jadi karena ini merupakan transaksi yang berulang, ya, maka diterbitkanlah revolving credit ini ya untuk kepentingan si penjual. Jadi kita enggak perlu, sifatnya ini sebenarnya administrasi ya, bukan dalam artian persyaratan lain tidak dipenuhi. Dikarenakan misalnya syaratnya harus ada KTP, harus ada laporan keuangan. Kalau misalnya itu masih memenuhi, kalau persyaratannya adalah tahun buku 31 Desember, maka itu kan laporan keuangan berlaku 12 bulan. Kalau setiap bulan ada transaksi, maka sudah tidak perlunya memberikan laporan keuangan untuk tahun yang berjalan tersebut ya. Next. Nah, ini packing credit ini dulu banyak disalahgunakan red clause ya. Ini sebenarnya kita sebut sebagai anticipatory credit. Tadi kalau penjual dia kurang modal, ya kan, untuk memproduksi barangnya, ya, atau untuk membeli bahan baku, ya, untuk memproduksi barang yang akan dijual, ya kan, maka diterbitkanlah yang namanya packing credit atau red clause credit. Ini dulu kalau teman-teman nanti lihat ada kasus di pertengahan tahun 80, Edi Tansil itu sekarang jadi Bank Mandiri, dulu Bank Bapindo gitu ya. Red clause ada LC, red clause yang kemudian disalahgunakan ya. Biasanya untuk red clause LC ini disertai dengan dokumen resi gudang. Kenapa resi gudang? Kalau dia beli bahan baku, ya, oh ini saya mau, ini bahan bakunya ada di sini. Itu bagian dari jaminan nanti ya, kalau terjadi permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan juga terkait dengan pembayaran kembali dari pembiayaan yang diberikan. Next. Back to back ini standar, teman-teman punya uang gitu ya, atau siapapun ya, dia ada jaminan pembayaran ya dari supplier atau vendor dari si penjual. Jadi si penjual ini ya pada saat meminta back to back credit ya agar diterbitkan ini, ada jaminan dari vendor atau supplier bahwa pembiayaan ini pasti dibayar gitu ya. Next. Ini di sini transferable walaupun jarang sekali gitu ya. LC ini bisa dialihin ke pihak lain untuk kepentingan lain gitu ya. Jadi pembiayaannya misalnya tadi untuk pembiayaan umum. Kalau namanya pembiayaan umum bisa beli apa aja gitu. Terus dan karenanya bisa dialihkan kepada pihak lain gitu ya untuk dilakukan pembayaran, walaupun ini jarang ya teman. Next. Dan oke, ada yang mau bertanya untuk LC? Nggak ada, maka teman-teman harus pahami
bahwa materi UTS kita itu meliputi semua yang diajarkan termasuk tadi proses perdagangan internasional. Materi tadi juga sudah diupload, berikut videonya, berikut cara pembayaran gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus tahu fungsi bill of lading, kewajiban para pihak, klausula pembayaran apa yang harus diperhatikan, sistem pembayaran, prinsip apa yang penting di dalam LC, kemudian bentuk-bentuk ya dari bill of exchange, kemudian acceptance arrangement dan letter of credit, termasuk dari sisi hukum perdagangan internasional publik itu juga meliputi apa-apa yang sudah materinya disampaikan oleh Pak Arya, termasuk common law system ya, terms. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pak Arya ada tambahan Pak untuk ini? Nggak ada Pak Ibrahim. Kalau materi terakhir untuk yang publik itu, perdagangan internasional publik itu bahas tentang common law contract, itu aja. Oke. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk UTS. UTS ini tahun ini kita memilih take home exam, ya, akan dibagi menjadi dua. Ada soal pilihan ganda. Hati-hati baca soal pilihan ganda karena itu mirip-mirip ya, jangan dipikir mudah gitu. Dan juga ada soal IC. Kita mengurangi beban teman-teman untuk menggunakan ChatGPT ya. Ini teman-teman beberapa sudah mencoba-coba menggunakan ChatGPT dan itu pengajar memahami sekali bahwa terlalu eksotik ya, atau nggak nyambung sama sekali gitu, dikarenakan teman-teman mungkin kurang paham terkait dengan ini. Dan ini sudah terjadi di kelas yang lain ya. Jadi nanti kombinasi antara pilihan ganda dan IC. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas ini? Karena seharusnya nih kelas membahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Silakan. Pakar, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Siap ya dengan UTS nih ya. Oke. Jadi kalau nanti ditanya apa itu packing credit ya kan, kalau di dalam pilihan ganda ada A, B, C, D, E, bisa jawab ya. Oke, good. Nggak ada, kalau nggak ada yang mau bertanya, Bu Iin, apakah ada tambahan untuk ini? Nggak ada sih, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kelas hukum perdagangan internasional. Kita tetap lanjut ya di sini untuk yang Iya, kelas kepilotan ya. Tolong ketua kelas absennya. Ini 44 dari 61 peserta ya. Teman-teman, kami tim pengajar mengingatkan ya terkait dengan absensi lagi-lagi. Jangan nanti karena absensi khususnya di ujian akhir semester teman-teman datang minta tolong, karena absensi ini tidak ada kaitannya dengan tim pengajar ya. Ini urusan ke biro administrasi.
Jadi kalau karena itu merupakan persyaratan, kalau nanti terblok dikarenakan absennya kurang, ini jangan kemudian japri, tulungin gitu ya. Jadi absen ini menjadi sangat penting ya. Ketua kelas tolong absennya buat teman-teman yang tidak mengikuti mata kuliah hukum kepailitan diizinkan untuk leave. Untuk teman-teman yang ini ketua kelas kepailitan siapa ya, Mbak Ibu? Saya Pak, Oh, Bintang. Bintang. Nah, Bintang, ingetin yang join di kepailitan ya, yang nggak ngambil hukum perdagangan internasional, bahwa kelasnya dimulai ya. Ini perlu diingat sebenarnya selama bulan puasa, bulan Ramadan, itu kelas di korting 20 menit ya. Dari yang harusnya 50 menjadi 40 menit. Jadi memang dia akan maju 20 menit. Saya khawatir kalau dari pengumuman itu mengikuti masih menggunakan jam yang sama ya, yang full. Silakan, kalau ini dipersilakan kita break 5 menit mungkin, begitu ya, Bu In, Pak Arya. boleh Pak. Ya, Pak. Oke, silakan yang lain. Bintang jangan lupa tolong, Pakar tolong absennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bu izin live ya.